Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, jumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro. Hari ini Jumat 14 Juli 2023. Pada hari ini Injil akan diambilkan dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, permenungan saya pada Injil Matius kali ini adalah mengenai bagaimana kita diutus Tuhan, yaitu pengenaian yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Dalam Injil Matius ini kita dapat dengan jelas bahwa Yesus menggunakan perumpamaan dalam sabdanya. Yesus menggunakan kata domba, serigala, ular, dan merpati. Yesus mengibaratkan para rasul dan murid-muridnya dan juga kita sebagai domba. Domba yang lemah, mudah jatuh ke dalam dosa, dan tidak berdaya. Sedangkan serigala di sini menggambarkan keadaan atau kondisi ketika kita diutus ke tengah-tengah kawanan serigala. Serigala mempunyai sifat yang kejam, buas, rakus, penuh tipu daya, licik, jahat, dan tanpa belas kasihan. Sebenarnya serigala di dalam Injil Matius ini sangat relate sekali atau sangat sesuai dengan keadaan dunia saat ini yang demikian kejamnya, penuh dengan ambisi, iri dan dengki, rakus akan kekuasaan, penuh tipu daya dan muslihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, namun demikian Yesus juga bersabda bahwa walaupun kita adalah domba-domba yang diutus ke tengah-tengah serigala, Yesus memberikan motivasi dan juga memberikan tips dan triknya. Bagaimana kita bisa terhindar dari cengkraman serigala, yaitu kita dibekali dengan sifat dan kemampuan yang cerdik seperti ular dan hati yang bersih
dan tulus seperti merpati. Ular di sini mempunyai sifat dasar yang cerdik. Dia cerdik dalam menghindar dari bahaya yang mengancam atau bahaya yang bisa mencelakai dirinya. Sebelum ular bertemu dengan musuh yang lebih besar atau yang lebih berbahaya, biasanya ular akan lari menghindar. Maka di sini Yesus berpesan dengan jelas pada para muridnya dan kepada kita semua yang diutusnya, seperti dalam ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Ini adalah salah satu cara kita menghindar dari musuh atau dari bahaya. Dan Yesus juga bersabda, hendaknya kita pun memiliki hati yang bersih dan tulus seperti merpati. Dengan hati yang bersih dan tulus seperti merpati, niscaya kita dapat mewartakan kabar sukacita dan firman Tuhan dengan baik, dengan sepenuh hati, dengan jujur, dan dapat melayani Tuhan dan sesama dengan segenap hati kita. Yesus juga berpesan, dan hal ini juga sudah terbukti, bahwa kita akan dibenci dan dimusuhi oleh semua orang karena namanya. Namun Yesus sekali lagi memberikan janji dan garansi, apabila kita dapat bertahan sampai dengan kesudahannya, dan kita tetap memuji dan memuliakan namanya, maka Tuhan akan memberikan keselamatan dan kehidupan kekal kepada kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, marilah kita mohon berkat dan pendampingan Roh Kudus agar kita dapat melaksanakan tugas dan perutusan kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Agar kita dapat mewartakan kabar sukacita dengan sepenuh hati, dengan tulus dan jujur. Semoga kita dapat menjadi domba yang mempunyai sifat cerdik seperti ular dan tulus melayani seperti merpati. Mari kita juga mohon berkat dan rahmat Tuhan, agar kita dihindarkan dari segala mara bahaya, dari serigala-serigala yang penuh tipu daya, dan dari kejam dan buasnya dunia. Semoga tugas dan perutusan kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. Bapak Ibu, ada sepenggal lagu untuk Bapak Ibu sekalian. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ya Tuhan beri, hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Salam sehat dan berkah dalam.